Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiga'a wajhillah wa mardatihi wa sabiqul subhanahu wa ta'ala. Akhirullah semua, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita mengenai ilmu nahwu. Sekarang pembahasannya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, kemarin sudah sedikit saya singgung tentang sorof. Nah, sudah sedikit saya singgung tentang sorof, yaitu perubahan suatu bentuk kata ke bentuk kata lain guna mendapatkan makna yang berbeda yang diinginkan. Nah, kemarin saya perhatikan satu persatu bentuk katanya ketika orang mentasrifkan seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau digunakan kosakata yang lain seperti kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun. Nah, kemarin saya perhatikan contohnya fa'ala, wazan fa'ala, timbangan fa'ala. Itu mau apa namanya, nama sigotnya adalah fi'il madhi. Contohnya kataba, nasoro. Nah, itu fi'il madhi, namanya bentuk katanya fi'il madhi, dan ini bisa dirubah dengan bentuk fi'il mudhari'nya ngikutin pola yaf'ulu. Kataba jadi yaktubu, nasoro jadi yang suruh, syakaro jadi yashkuru. Gitu. Nah, ini yang kedua adalah fi'il mudhari' yang yaf'alu atau yaf'ulu atau yang suruh, yaktubu sama yashkuru. Itu fi'il mudhari'. Selanjutnya habis fi'il mudhari' ada fa'ala yaqulu fa'lan, wazan fa'lan, masdar. Masdar atau apa, masdar itu bentuk kata dasar. Bentuk kata dasar yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia tinggal kasih pesamaan, pesamaan. Contohnya kataba, telah menulis, yaktubu, sedang menulis. Masdarnya kitabatan itu artinya penulisan, pesamaan, menulis. Tambahin pesamaan jadi penulisan. Nah, penulisan itu nama kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi penulisan, namanya bentuk masdar. Kolom ketiga dari tasrifan. Fa'ala yaqulu fa'lan. Habis itu contohnya lagi nasron. Nasron artinya kalau nasoro menolong, telah menolong, yang suruh sedang menolong. Nasron bentuk masdarnya artinya adalah pertolongan. Lalu yashkuru, syakaro yashkuru, syakaro telah berterima kasih, yashkuru sedang berterima kasih. Syukron itu masdarnya artinya hal terima kasih atau penerima kasihan gitu ya, tapi nggak ada penerima kasihan bahasa Indonesia. Poinnya itu adalah terima kasih bentuk masdar, kata dasarnya, dan dia masdar adalah isim. Masdar adalah isim. Baik, nah ini mungkin sampai situ aja saya merojaahkan karena berkaitan dengan maf'ul mutlak adalah sampai bentuk masdar tadi. Baik, apa maf'ul mutlak? Yang mana maf'ul mutlak ini adalah pelajaran kedua tentang isim-isim yang nasab, alias posisi isim nasab yang kedua adalah maf'ul mutlak. Sebelumnya udah kita pelajari adanya maf'ul bih, udah lebih dulu bahkan dari awal sekali maf'ul bih mah, cuman perluasannya baru kemarin. Objek. Maf'ul bih adalah isim mansub yang pertama. Jadi posisi suatu isim bisa nasab, salah satunya adalah yang pertama kali maf'ul bih. Yang kedua namanya maf'ul mutlak. Barulah akan kita pelajari itu. Apa maf'ul mutlak itu? Baik. Maf'ul mutlak adalah isim mansub alias posisi yang mengharuskan suatu isim kalau menempati posisi tersebut alias maf'ul mutlak itu bere'rab nasab. Kalau ada isim posisinya maf'ul mutlak, dia nasab i'rabnya. Maka dikatakan maf'ul mutlak adalah isim mansub alias isim yang bere'rab nasab yang fungsinya adalah menguatkan fiilnya. Fungsinya menguatkan fiilnya. Kedua, menjelaskan cara fiil itu dilakukan atau bilangan berapa kali fiil itu dikerjakan. Maf'ul mutlak ini, nama lain dari maf'ul mutlak adalah, nama lainnya adalah masdar. Nama lain maf'ul mutlak adalah masdar. Masdarun. Apa masdar?
Masdar maf'ul mutlak. Masdar tadi kata dasar. Kolom ketiga dari tasrifan. Kataba yaktubu kitabatan. Kitabatan artinya penulisan. Soma yasumu sauman. Sauman artinya hal puasa. Qatala yaktulu qatlan. Qatlan itu bentuk masdar. Qatlan artinya pembunuhan. Qatala membunuh, qatlan pembunuhan. Terus lagi jaro yajri mengalir. Jiroyatan bentuk masdarnya itu jiroyatan artinya pengaliran. Gitu. Sekali lagi biar makin kenceng. Contohnya lagi apa? Nadoro yang dulu nadron. Nadoro telah melihat, yang dulu sedang melihat. Nadron artinya penglihatan. Jadi itu bentuk masdar. Nah, maf'ul mutlak nama lainnya adalah masdar. Kenapa dinamakan masdar juga? Karena isim yang bisa menempati maf'ul mutlak atau isim mansub yang berfungsi yang fungsinya menguatkan fiilnya alias menegaskan fiilnya, menjelaskan cara fiil itu dilakukan atau menentukan bilangan fiil itu dilakukan. Isim yang bisa menempati posisi maf'ul mutlak adalah isim masdar itu sendiri. Jadi yang saya sebutin tadi, yang bisa menempatkan posisinya adalah qatlan, kitabatan, nasron, nadron, bentuk masdar. Bagaimana akan lebih jelas dengan contoh ya. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, contohnya akal tutufah aklan. Akal tutufah aklan. Ini jumlah ismi jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Mana fi'ilnya? Akal tu. Fi'ilnya akalah. Fa'ilnya domir mutasil yaitu tu, artinya saya. Akal tu saya telah makan. Fi'il plus fa'il. Fi'ilnya akala, fa'ilnya akal tu. Fa'ilnya tu. Domir yang artinya saya atau ana. Udah lengkap fi'il sama fa'il ada. Tinggal objeknya apa yang dimakan. Kan akal tu saya telah makan. Apa yang saya makan? Tufaha menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa? Karena dia objek yang dimakan. Apa tufaha artinya? Apel. Akal tu tufaha, saya telah makan apel. Apel ini jadi maf'ul bih, objek. Dan i'rab maf'ul bih adalah nasab. Mesti tanda nasabnya di sini adalah fathah karena dia bentuknya isim mufrad, satu apel. Baik. Lalu ini aklan apa? Nah, aklan inilah yang disebut dengan maf'ul mutlak atau masdar. Bukan maf'ul bi ya, maf'ul mutlak atau masdar. Maf'ul mutlak atau masdar. Makanya saya selalu mengingatkan kalau maf'ul bih itu jangan sekadar disebut maf'ul, tapi sebutlah maf'ul bih lengkap. Karena ada maf'ul yang lain. Kalau kita cuma bilang maf'ul, orang bisa bingung nih maf'ul apa yang antum maksud. Apakah maf'ul bih, apakah maf'ul mutlak, apalagi nanti ada maf'ul li ajlih misalkan dan lain sebagainya. Nah, ini namanya maf'ul mutlak. Contohnya aklan. Aklan ini adalah isim nasab, bisa dia ber'irab nasab sebab posisinya sebagai maf'ul mutlak atau nama lainnya masdar. Yang mana dia digunakan dituangkan di sini aklan untuk penguat dari fiilnya. Fiilnya serupa dengan dia bentuknya, yaitu akalah. Kalau kita tasrifkan, akalah telah makan. Yakulu sedang makan. Aklan itu bentuk masdarnya. Kolom ketiga, bentuk makannya. Jadi akala itu sedang makan, yakulu akala itu telah makan, yakulu sedang makan. Aklan artinya hal makan alias pemakanan, hal makan. Dia pekerjaan tapi tidak berkaitan dengan waktu sehingga dia termasuk isim. Sama seperti soma yasumu soman. Soma telah puasa, yasumu sedang berpuasa, soman hal puasa. Begitu. Nah, apa gunanya dituangkan di sini? Gunanya untuk menguatkan fiilnya. Jadi seakan-akan artinya tuh akal tutufah akan aku telah memakan apel. Benar-benar aku telah memakan apel. Di sini fungsinya sebagai penguat alias penegasan apa yang dilakukan betul-betul dia lakukan. Fiilnya apa? Saya hapus dulu. Fiilnya akal tuh. Nah, akal tuh aku telah makan ini saya kuatkan.
Seharusnya kalau nggak ada aklan, artinya cuman akal tutufaha, aku telah makan apel. Tapi karena ada aklan, di situ artinya jadi aku benar-benar telah makan apel. Jadi di sini gunanya adalah menguatkan. Dan dia bentuknya secara sorof adalah masdar. Kolom kedua setelah fi'il madi dan fi'il amr. Akala yakulu aklan. Karena yang bisa menempati posisi maf'ul mutlak hanyalah masdar. Gunanya menguatkan fi'ilnya yaitu akaltu. Dan carinya fi'il yang sama. Kalau fi'ilnya akaltu ya masdarnya apa? Aklan. Kalau fi'ilnya zahab tu ya zahaban. Kalau fi'ilnya dorob tu ya dorban. Yang bisa jadi maf'ul mutlak. Begitu. Jadi terus cara nyiri ini gimana? Kalau dia cocok diartikan untuk penguat, ya termasuk maf'ul mutlak. Contohnya. Baik, kita lihat yang kedua. Namal waladu nauman. Namal waladu nauman. Sama, ini juga jumlah fi'liyah. Yaitu fi'ilnya nama, fa'ilnya al-walad. Anak kecil itu telah tidur. Nauman, betul-betul telah tidur. Menguatkan lagi dia. Nauman ini bentuk masdar dari nama. Nama yanamu nauman. Diletakkan di sini, itu gunanya untuk menguatkan fi'ilnya. Dia bukan sebagai maf'ul bih ya. Walaupun nasab bukan maf'ul bih. Kenapa? Karena nama tidak butuh maf'ul bih. Telah tidur nggak butuh objek. Telah tidur, orang nggak bertanya, tidur apa? Enggak. Tapi kalau akalam nanya, makan apa? Makanya kalau di sini dikasih maf'ul bih nih, nomor 1 contohnya. Akal tuh tufah aklan. Di sini kasih maf'ul bih. Nah, si masdar bisa menjadi maf'ul mutlak, ini si masdar ini bisa menjadi maf'ul mutlak, tugasnya menguatkan makna fiilnya atau menjelaskan cara fiil itu dilakukan atau menentukan bilangannya berapa. Itu dia masdar bisa jadi maf'ul mutlak kalau jumlahnya dari fiil yang mau ditegaskan ini contohnya jumlahnya itu sudah lengkap, jumlah fiiliannya sudah lengkap. Bagaimana jumlah fiiliannya sudah lengkap nih? Ada fiil, ada fa'il. Berhubung dia fiil lazim tak butuh maf'ul bih, maka udah lengkap dengan fiil dan fa'il saja. Udah sempurna dia. Kalau saya ngomong namal waladu, bentar saya. Iya, bentar saya. Saya lanjutin dulu. Lanjutin ini. Terus dulu. Oh, baik. Nah, kalau saya ngomong namal waladu saja itu sudah cukup sejatinya. Namal waladu telah tidur anak itu. Nah, itu udah cukup. Orang udah dapat informasinya kalau anak itu sudah tidur. Tapi saya kuatkan dengan taruh maf'ul mutlak. Gimana caranya? Mencari bentuk masdar dari nama. Oh, nama ya namu nauman. Oke, saya taruh sini nauman. Gunanya untuk menguatkan makna fiilnya alias kalau diterjemahkan jadi saya bilang namal waladu nauman. Betul-betul anak itu telah tidur. Benar-benar anak itu telah tidur. Begitu. Baik. Itu kedua contoh di atas baru fungsi pertama yaitu menguatkan fiilnya. Ada lagi fungsi yang kedua menjelaskan cara fiil itu dilakukan. Contohnya apa? Nomor 3. Contoh nomor 3. Jalasa Faridun julusa syaikhi. Telah duduk si Farid. Nah, si Farid telah duduk. Ini jumlah fi'liyah lagi, fi'ilnya jalasa, fa'ilnya Farid. Farid telah duduk. Nah, ini sebenarnya udah lengkap ya, udah jadi jumlah karena sudah bisa dipahami. Ada fi'il, ada fa'il. Maf'ul bih tidak dibutuhkan karena jalasa lazim, tak butuh maf'ul bih. Baik, ini sudah lengkap nih jumlah. Telah duduk si Farid. Informasi sudah sampai kepada pendengar. Baik, ditambahkan oleh saya masdarnya, bentuk masdar dari tasrifannya. Jalasa fi'il madi, yajlisu fi'il mudhari. Masdarnya apa? Julusan. Jalasa yajlisu julusan. Jadi kalau jalasa setelah duduk, yajlisu sedang duduk, julusan hal duduk atau pendudukan. Nah, terus apa artinya nih julusa syekhi? Duduknya seorang syekh. Duduk disandarkan kepada syekh. Mudhof ilaih. Julusa syekhi, mudhof ilaihnya syekh. Nah, duduknya seorang syekh. Ini julusa, ini kan bentuk masdar. Di sini gunanya untuk menentukan atau menjelaskan bagaimana fiil yang sudah datang sebelumnya
dikerjakan, alias duduknya semacam apa, duduknya seperti apa, duduknya bagaimana. Untuk menjelaskan cara fiil itu dilakukan, didatangkan juga masdar atau maf'ul mutlak. Contohnya julus asy-syaikhi. Jadi lengkapnya artinya adalah jalasa faridun julus asy-syaikhi, telah duduk si farid bagaikan duduknya seorang syekh atau dengan cara duduknya seorang syekh. Ini menjelaskan cara fiil jalasa dilakukan. Caranya adalah dengan mencari bentuk masdarnya, jadikan dia maf'ul mutlak alias isim yang ber'irab nasab, sebab menjelaskan fiilnya bagaimana dilakukan. Dan dia datang harus setelah jumlahnya lengkap. Ada fiil, ada fa'il. Kalau asyaihi sekadar mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Julusa. Kok mudhof juga saat julusa? Bukannya tadi maf'ul mutlak. Iya, kalau mudhof kan bisa rangkap jabatan. Yang nggak bisa mudhof ilaih. Kalau mudhof mah bisa jadi apa lagi? Bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada juga. Ya. Jadi dia mudhof juga, karena mudhof kan nggak punya i'rab apa-apa. Yang menentukan i'rabnya adalah posisi dia sebagai maf'ul mutlak itu. Nah, tugasnya, saya ulang lagi, tugasnya penjelas bagaimana fiilnya jalasa dikerjakan. Oh, duduk syekh. Si Farid duduk dengan cara duduknya seorang syekh. Nah, begitu juga contoh nomor 4, syariba Zaidun syurba Hamidin. Syariba telah meminum, siapa yang telah minum? Si Z sebagai fa'il. Si Z telah meminum syurba Hamidin. Nah, seharusnya dia butuh maf'ul bih dia nih. Kurang menurut saya penulis menuangkannya, seharusnya butuh maf'ul bih biar lengkap itu jumlahnya. Karena meminum butuh maf'ul bih. Tanya, orang nanya minum apa dia? Kalau minum labanan. Syariba Zaidun labanan. Labanan. Si Z telah meminum susu. Laban artinya susu. Jadi maf'ul bih. Z telah minum susu. Syurba Hamidin dengan cara minumnya si Hamid. Nah, syurba peminuman. Peminumannya siapa? Peminumannya Hamid alias dengan cara minumnya si Hamid. Syurba ini bentuk masdar dari syariba. Syariba yashrabu syurban. Telah meminum, sedang meminum syurban peminuman atau hal minum. Nah, di situ karena dia bentuknya masdar cocok sekali, apalagi dia datang setelah jumlahnya sempurna. Cuman saya tambahkan ya supaya sempurna di sini. Maka dia cocok sekali untuk jadi maf'ul mutlak. Tugasnya adalah menjelaskan cara fi'il itu dikerjakan. Baik. Ada juga tugas yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah dia menjelaskan bilangannya, alias bilangan berapa kali fi'il itu dikerjakan. Apakah sekali, apakah 2 kali, apakah banyak kali. Nah, itu menggunakan maf'ul mutlak. Baik, bagaimana contohnya? Contohnya tertuang dalam contoh nomor 5. Darabat Khadijatus sariqata darbatan. Ini jumlah fi'liyah juga. Artinya darabat telah memukul. Fi'il madinya sampai sini doang. Tambahin tak taknis karena kalau fa'ilnya perempuan, fi'ilnya harus diberi ciri taknis, ciri perempuan, ciri muannas. Jadi makanya darabat ya. Nah, itu pelajaran baru. Yang kita ini sudah darabat Khadijah itu telah memukul. Si Khadijah telah memukul. Fi'ilnya darabat, fa'ilnya Khadijah, pelakunya Khadijah telah memukul. Siapa yang dia pukul? Kan butuh maf'ul bih, dia tuh bertanya-tanya kita kan. Siapa yang dia pukul? Apa yang dia pukul? Dia pukul sariqa. Sariqa artinya pencuri. Nah, sariqa berarti jadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah di sini sebab bentuknya yang isim mufrad. Nah, barulah kita ketemu maf'ul mutlaknya apa? Dorbatan. Nah, dorbatan ini bentuk masdar dari doroba ya 1000 dorban. Dorban kalau mudzakkar, dorbatan kalau muannas, gitu kan. Nah, itu dia bentuk masdar dia. Apa tugasnya di sini? Biasanya memang kalau sudah pakai tak marbutoh begini, jadikan muannas, artinya menunjukkan bilangan pukulnya. Karena cuma bilang satu dorbatan, dorbatan kan isim mufrad juga bentuk kata tunggal. Berarti ini maksudnya adalah Khadijah telah memukul pencuri 1 kali pukulan. 1 kali pukulan. Tahu dari mana? Karena bentuk masdarnya adalah bentuk isim mufrad. Emang benar bentuk isim mufrad? Betul. Sebab kalau dimusanakan dia bisa. Jadi dorba
Darbatain. 2 kali pukulan. Karena pakai musanna kan, ya nun. Baik. Kalau kita ganti maf'ul mutlaknya jangan darbatan, jangan sekali pukul. Kurang. Ya. Tambahin 2. Tambahin 1, jadi 2 kali pukulan. Jadinya darabat Khadijah tuh sariqa, telah memukul. Siapa yang telah memukul? Khadijah. Khadijah telah memukul pencuri. Darbatain 2 kali pukulan. Darbatain jadi apa? Sama, maf'ul mutlak. Mutlak. Karena basicnya darbatan. Itu basicnya darbatan. Darbatan itu masdar. Posisinya sebagai maf'ul mutlak. Nah, cuman kenapa diganti darbatain? Karena ingin menjelaskan kalau pukulannya itu terjadi 2 kali. Baik, sebentar Mas Awan, saya rampungkan dulu. Nah, tadi dia kan berarti udah jadi maf'ul mutlak, walaupun bentuknya sudah dirubah jadi musanna ya, bentuk kata 2. Nah, maf'ul mutlak itu i'rabnya mesti nasab, maka tetap dia nasab, tapi tanda nasabnya berubah jadi ya. Kenapa ya tanda nasabnya? Karena ini makan musanna. Musanna kalau nasab, tanda nasabnya adalah ya. Makanya dorbatain gitu. Karena kalau masyarakat kan dorbatan. Nah, ingat. Baik. Tafadhal Mas Wawan, ada pertanyaan? Ya Ustaz, bismillah. Terkait dorbatan tadi, kalau yang memukulnya itu seorang laki-laki apa menjadi dorban Ustaz? Kalau mau tidak, tetap dorbatan. Tetap dorbatan. Sebentar saya. Ayo lagi ngajar dulu. Tas dulu. Set. Jadi tas bunda dari kita. Bisa. Ayo. Iya, main. Baik, Afwan. Nah, ya, Mas Wawan, kalau fa'ilnya jadi muzakkar, dia tidak serta merta maf'ul mutlaknya jadi muzakkar, tidak. Tapi tetap dia muannas, apalagi dorbah itu memang kalau maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai bilangan biasanya dia menggunakan muannas pakai tak marbutoh, karena nggak dorbain gitu. Nah, tapi dorbatain gitu. Semuanya maf'ul mutlak kalau fungsinya adalah sebagai penentu bilangan, dia memakai mode yang muannas gitu. Bukan mode yang muzakkar gitu. Dan selalu nanti misalkan banyak pukulan jadinya dorobat gitu, dan lain sebagainya. Begitu Mas, tidak berubah jadi Mas Wawan tidak berubah menjadi muzakkar juga alias dorbain gitu, enggak, tapi tetap dorbatain gitu. Itu aja Ustaz. Baik. Selanjutnya terakhir biar lebih kuat, contoh yang terakhir juga sama, contoh yang digunakan untuk fungsi maf'ul mutlak sebagai penjelas berapa kali bilangan atau berapa kali pekerjaan itu dilakukan. Contoh yang keenam, nadartu ilal fi'li nadratan. Jumlah fi'liyah lagi. Ya, kenapa jumlah fi'liyah terus? Ya karena dia menguatkan pekerjaan, menguatkan fi'ilnya. Maka digunakan maf'ul mutlak itu sebagai sebagai pelengkap dari jumlah fi'liyah yang sudah lengkap. Tambahan dari jumlah fi'liyah yang sudah lengkap. Baik. Nadartu ilal fi'li nadratan. Aku telah melihat ila ke arah al-fil gajah. Aku telah melihat ke gajah. Aku telah melihat ke arah gajah. Ini sebenarnya udah cukup. Segini kan jumlah.
Cuman penutur dari contoh ini ingin menjelaskan berapa kali dia melihatnya. Baik, maka digunakan maf'ul mutlak. Dicari dulu bentuk masdarnya apa itu nadhara. Nadhara yang dulu nadhran. Karena mau menjelaskan bilangan jadi pakainya muannas. Jadi nadhratan. Berapa bilangan? Nadhratan bukan musana, bukan jamak, berarti dia isim mufrad. Mufrad artinya satu, berarti satu kali penglihatan. Nazartu ilal fili nadratan, aku telah melihat gajah itu satu kali kelihatan. Alias sekali, saya pernah lihat dia sekali. Gitu. Jadi ada 3 fungsi dari maf'ul mutlak itu. Yang pertama penguat, penegas, taukid. Tapi dia bukan taukid yang itu ya, hanya maknanya saja sebagai penegas atau taukid. Yang kedua dia sebagai penjelas bagaimana cara fiilnya dilakukan. Biasanya kalau penjelas cara fiil dilakukan, selain ada maf'ul mutlaknya bentuk masdar, maf'ul mutlak ini disandarkan atau diidhofahkan jadi susunan mudhof dan mudhof ilaih kepada yang lain. Oh, duduknya siapa? Duduknya seorang syekh. Minumnya siapa? Minumnya si Hamid. Caranya seperti minumnya si Hamid. Oh, dorabtu Zionis dorbal jaish, saya pukul Zionis dorbal jaish dengan cara mukulnya seorang tentara. Nah, itu dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsinya adalah untuk menentukan bilangan berapa kali fiil itu dikerjakan. Gitu. Jadi dia bisa diganti nanti. Dorbatain kalau memang 2 kali pukulan, mungkin musana bisa dorobat kalau banyak pukulannya. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi barangkali yang lain? Untuk ke yang kemarin wazan dalam tasrifan yang fa'ala yaqulu fa'lan wa fa'lan bahwa fa'ilun mudzakkar maf'ulun uf'ula taqul maf'ulun 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 nama-nama sigot. Pokoknya yang pelajaran kemarin itu insyaallah akan saya ulang kembali dengan saya merekam penjelasan itu sendiri supaya ini sekaligus bridging jembatan kita untuk ke dalam sorab. Yang mana sorab lebih mudah insyaallah bisa dibarengi, nggak perlu banyak pertemuan. Cukup nanti saya kirim apa namanya lagunya, ada lagunya itu supaya didengarkan berulang-ulang. Mungkin ada sesinya beberapa kali kita bahas sorobnya juga. Gitu. Jadi sekalian jalan tuh enak. Nanti saya ulang kembali itu dalam Ustaz, baik tafadhol. apa Ustaz? Tadi tuh yang maf'ul mutlak, kalau yang mengenai bilangan tuh pakainya pakai muannas ya? Iya. Jabatan. Dia tetap dibilang masdar. Hanya masdar yang ditaknis pakai tak marbutoh. Masdar yang dijadikan perempuan atau jadikan muannas pakai tak marbutoh tetap masdar. Sama ustadun, ustad. Ustadatun, ustadah. Sama-sama guru tapi yang satu laki-laki satu perempuan, muannas. Jadi ini sama-sama bentuk masdar atau oke lah dari wazan. Contohnya katibun penulis laki-laki, katibatun penulis perempuan. Sama ini dorbun, dorban itu masdar untuk muzakkar. Dorbatan masdar untuk muannas. Tapi bukan berarti berkaitan dengan fa'ilnya tadi yang muannas enggak. Begitu Dimas. Dimas ya. Ada lagi pertanyaan barangkali tafadhol. Kalau enggak kita ke latihan ya. Enggak ada. Baik, coba kita latihan dulu. Nomor 1, tafadhol kepada Dimas duluan. Coba baca, terjemahkan. Dan mana maf'ul mutlak yang kita cari? Dan apa fungsi? La'iba Hasanun la'iban. Wah, artinya Telah la'iba tuh bermain ya Ustaz ya? betul sekali. Sahih. Laiba bermain. Telah bermain fil madi. Telah bermain Hasan la'iban dengan satu permainan. Syuk. Kira-kira cocok nggak yang begini digunakan fungsinya sebagai bilangan? Pertama, Oh iya. Jadi ini ya saya penguat ya. Penguat sahih. Jadi yang enak kira-kira gimana ngartikannya?
Oh, berarti Hasan benar-benar bermain. Ya, bagus. Ahsan. Jumlah apa ini? Jumlah jumlah fi'liyah. Mana fiilnya? Fi'ilnya la'ba. Mana failnya? Fa'ilnya Hasanun. Bagus, ahsan. Ini sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Baik. Apa i'rabnya maf'ul mutlak? I'rabnya nasab. Saya ulang. Saya putar. Kenapa ber'irab nasab laiban? Karena dia bentuknya karena dia maf'ul mutlak. Ahsan. Bagus. Dah, gantian. Mas Sigit. Mas siapa? Mas Wawan. Foto. Ustaz. Marol qitaru maros sahabi. Ahsan. Artinya? Pesawat Lah, melewati kereta. kereta. Ayo. Kereta melewati Marro. melewati ya Ustaz. Ahsan. Coba direkan-rekan. Ini kan kayaknya kurang cocok diartikan melewati ya. Apa yang semirip dengan makna melewati? Melintas. Ya, melintas atau berlalu. Sahih. Ahsan, bagus. Melintas. Melintas seperti melintasi awan. Seperti melintasnya awan. Gitu. Seperti melintasnya awan. Maksudnya ngebutnya gitu. Marral kitaru, kereta itu telah berlalu atau melintas dengan cara melintasnya sebuah awan. Gitu. Awan kan cepat kan? Mutasrifir riyah, kena angin cepat ya awan itu. Makanya ada awan kinton kan tuh, Dragon Ball. Nah, baik. Jumlah apa nih, Mas Wawan? Jumlah fi'liyah Ustaz. Jumlah fi'liyah mana fi'il? Fi'ilnya marroh. Marroh, fi'il. Mana fa'il? Fa'ilnya kitor. Oh. Terus ini jadi apa? Marroh itu sebagai maf'ul mutlaknya. Full mutlak. Dalam bentuk maf'ulun bih. Ahsan, bagus. Dalam bentuk maf'ul bih. Maf'ul dan marroh as-sahab jadi maf'ulun bih. Yang mana yang maf'ul bih? Yang maf'ulun bih itu sahab. Oh, lah. Enggak. Ini nih. Ini fi'il, ini isim. Gitu. Karena kalau kita lihat tasrifannya, marro yamurru. Marro telah melewati, telah melintas, yamurru sedang melintas, marron. Masdarnya marron. Emang hampir mirip antara bentuk fi'il madinya dengan bentuk masdarnya. Hampir mirip ya. Cuman kita bisa tahu kalau itu dia nggak mungkin fi'il karena nggak cocok. Coba kita lihat konteksnya. Kalau kita paksain fi'il jadinya marrol kitaru marros sihabu. Telah lewat kereta, telah lewat awan. Kan nggak enak. Nggak ada penyambungnya lagi kalau mau pakai atop. Marrol kitaru wa marros sihabu nggak enak juga. Nggak cocok lah. Feel-nya nggak ada. Oleh karena itu kita tentukan karena memang kalau secara penyebutan hampir sama antara fi'il madi dan masdarnya. Marro yamurru marron. Marron itu bentuk masdar. Jadi ini mah yang isim masdar, ini fiil. Dan saya katakan tadi yang bisa jadi maf'ul mutlak hanya bentuk masdar, yang mana masdar itu isim. Makanya dia isim mansub dibilang. Nah, berarti ini maf'ul mutlaknya. Gitu. As-sihabi jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Kan ingat-ingat tadi. Kalau menjelaskan bagaimana cara fiil itu dilakukan, pasti dia disandarkan dengan mudhaf ilaihnya. Caranya seperti melintasnya sebuah awan begitu. Bisa? Iya ya. Iya. Jadi ini